Good morning student, how are you today? Hari ini kita akan belajar bahasa Inggris kembali. Nah, hari ini kita akan mempelajari sesuatu yang berbeda lagi dari minggu yang lalu. Kalau minggu yang lalu kita belajar tentang nama-nama pekerjaan. Contohnya, my mother is a teacher. Lalu apa yang dilakukan? She teaches a student every day. Nah, Miss Hedi akan menunjukkan gambar ini. Lihat gambar yang di layar. Menurutmu, jangan tertawa ya kalau melihat gambar itu ya. Apakah ada anak-anak yang bangun tidur rambutnya seperti itu, matanya masih seperti itu? Nah, Miss Hedi mau bertanya, kalau kamu melihat gambar itu, apa ya gambaran yang bisa kamu berikan tentang anak itu? Siapa yang bisa? Kalau Miss Hedi bisa, Miss Hedi akan memberi gambaran bahwa anak itu masih mengantuk. Ya, masih mau rebahan. Mungkin kalau itu anak-anak siswa kelas 7 mungkin berkata, aduh masih malas mau berangkat sekolah. Masih malas mau ikut PJJ hari ini. Apalagi pelajaran bahasa Inggris. Mungkin. Tapi semoga tidak. Semoga anak-anak setiap pagi punya kebiasaan. Semangat ketika bangun tidur. Semangat memulai hari yang baru. Oke, anak-anak. Kalau kita melihat kebiasaan dari anak ini, melihat gambar anak ini, kayaknya anak ini punya kebiasaan kalau tidur itu kepalanya bergerak terus ya. Jadi rambutnya selalu bergesek dengan bantal sehingga rambutnya itu jadi mengembang seperti itu. Karena dia mungkin selalu berputar ke kiri, berputar ke kanan, aktif ya ketika tidur. Nah, jadi selalu aktif ketika tidur. Dan kemudian kalau kita melihat anak ini juga punya kebiasaan kayaknya kalau bangun tidur itu rambutnya selalu seperti itu. Ya, jadi mungkin karena rambutnya keriting atau agak ikal ya. Jadi punya kebiasaan bangun tidur rambutnya out-outan. Oke, kemudian saya Miss Hedi mau bertanya kepada anak-anak. What time did you wake up every day? Do you wake up every day? What time do you wake up every day? Jam berapa kami bangun setiap pagi? Early in the morning or late? Nah, hari ini kita mau belajar tentang habits ya, menanyakan tentang habits. Seperti yang saya bilang tadi, anak ini punya habits, kayaknya rambutnya itu berantakan setiap kali bangun tidur. Jadi hari ini kita Miss Hedi akan mengajarkan kepada kalian bagaimana mengatakan habits atau routine. Dari mana kita tahu bahwa itu dilakukan menjadi habits atau routine. Oke, mari kita melihat hari ini. Nah, we will talk about ini ya, talking about habits and routine. Anak-anak bisa membaca PowerPoint yang Miss Hedi berikan ini? Berikutnya. Kalau kamu melihat ini ada beberapa morning activities ya. Morning activities. Mari kita melihat di gambar yang pertama. Picture number 1. Picture number 1 show someone just wake up ya. She wakes up. He wakes up. Yang berikutnya juga kemudian seseorang sedang berolahraga. Kemudian ada seseorang yang sedang menyikat gigi. Ada seseorang gambar berikutnya lagi yang sedang mandi. Dan yang terakhir adalah gambar seseorang yang sedang makan. Ini adalah gambar yang menunjukkan aktivitas yang dilakukan di pagi hari. Nah, aktivitas dilakukan pagi hari ini tentunya menggunakan kata kerja. Miss Hedi akan menunjukkan kepada kalian satu persatu. Contoh yang pertama, yang baju biru. Apa kata kerja di situ? Wake up. Wake up. Kadang-kadang kita berkata juga get up. Wake up berarti bangun ya, atau get up. Kemudian yang kedua, apa yang dilakukan anak itu yang celana orange? Do workout. Ya, berolahraga, membakar kalori ya. Do workout.
Kemudian setelah do workout, itu semua kata kerja ingat ya. Kemudian apa yang dilakukan anak yang ketiga, anak itu yang ketiga dia lakukan adalah brush teeth. Oke, brush teeth, menyikat gigi. Next, mari kita melihat apa yang dilakukan yang berikutnya. Take a bath. Take a bath itu adalah mandi. Jadi kata kerja di situ kita menggunakan kata take. Oke, take a bath. Atau kadang-kadang ada orang berkata have a bath. Ya. Berikutnya kita melihat apa yang dilakukan anak ini. Have breakfast. Ini adalah 5 contoh aktivitas yang dilakukan di pagi hari. Oke, ketika bangun pagi kita wake up, do workout, brush teeth, take a bath, and have breakfast. Now, mari kita lanjutkan ke slide yang berikutnya. Kita akan belajar membuat sentence about morning activities. Jadi kita akan belajar membuat membuat kalimat yang menunjukkan kegiatan di pagi hari dari kata kerja yang tadi. Jadi mari kita melihat di sini. Di sini akan menunjukkan dari gambar yang tadi ya, yang pertama dari kata wake up. Berkata, I usually wake up at 5 in the morning. I usually wake up at 5 in the morning. Dalam bahasa Indonesia berkata, saya selalu bangun pada pukul 5 di pagi hari. Nah, anak-anak, yang mana kata yang menekankan habits di situ atau routine? Ada yang tahu? Yang kata yang menekankan habits atau routine di situ adalah kata usually. Oke, usually. I usually. Saya selalu. Nah, kata selalu itu menunjukkan sebuah kebiasaan. Berarti yang dilakukan terus-menerus, selalu. Wake up at 5 o'clock in the morning. Kata in the morning juga menjadi kata keterangan yang menunjukkan rutin ya atau kebiasaan. Jadi ada 2 kata yang menunjukkan situ kata usually dan in the morning. Jadi berarti anak ini selalu bangun jam 5 setiap pagi. Jadi kalau ada anak-anak selama PJJ ini yang bangun misalnya jam 7, karena jam 8 baru belajar, jam 7 berkata, I usually wake up at 7 in the morning. Jadi selalu bangun jam 7 pagi di pagi hari. Oke, kata berikutnya. Tadi kita belajar kata walk out. Ya, walk out kita bikin kalimat menjadi seperti ini. I never forget to do my daily walk out. Saya tidak pernah lupa melakukan my daily walk out. Jadi olahraga setiap hari. Berolahraga setiap hari. Nah, anak-anak, mana kata yang menunjukkan kata rutin di situ atau habits? Yaitu kata never. Oke, kata never. Perhatikan, I never. Never artinya itu tidak pernah. Jadi kalau kalimat ini mesti diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi seperti ini. Saya tidak pernah lupa melakukan olahragaku setiap hari. Jadi, I never forget. Berikutnya, kata yang berikutnya tadi kata brush teeth. Brush teeth ya, menyikat gigi. Nah, brush teeth. I always brush my teeth and take a bath in the morning. Nah, apa kata di situ yang menunjukkan routine atau habits, yaitu kata always. Always itu artinya selalu. I always. Berarti dia hampir melakukannya terus-menerus karena always ya. Saya selalu menyikat gigi dan mandi setiap pagi. Nah, dengan membaca kalimat ini kita mengetahui kebiasaan anak itu. Apa itu? Selalu menyikat gigi dan mandi setiap pagi. Jadi dia melakukannya selalu. Oke, itulah kata yang menunjukkan habits, yaitu kata always.
Next, kata berikutnya yang kita tadi lihat itu adalah have breakfast, sarapan pagi. Kita buat dalam kalimat. Contoh, I always have breakfast before I go to school. Nah, sekali lagi kayaknya anak-anak sudah bisa menebak ya kata mana yang menunjukkan routine or habits di situ. Itu adalah kata always. Always tadi, selalu. Jadi saya selalu sarapan pagi. Saya selalu sarapan pagi sebelum berangkat ke sekolah. Nah, itu kebiasaan yang sehat ya anak-anak ya. Sebelum berangkat sekolah, sebelum mengikuti PJJ, sebaiknya selalu sarapan pagi supaya sehat. Oke, next. Kata berikutnya adalah kata tadi yang mau kita buat yaitu kata breakfast di situ tambahan ini ya. I sometimes have rice and egg as a breakfast, but usually I have a toasted bread and milk. Dia berkata, oke, sebelum itu bisa bertanya lagi. Ayo, siapa yang tahu mana kata di situ yang menunjukkan routine atau habits? Ada yang tahu? Nah, yang benar adalah kata sometimes. Sometimes. Jadi sometimes itu adalah dalam bahasa Indonesia artinya kadang-kadang. Jadi kalau diterjemahkan kalimat ini ke dalam bahasa Indonesia, saya kadang-kadang sarapan dengan nasi dan telur, ya. Sarapan paginya nasi dan telur. Tapi biasanya saya memiliki roti. Oke, roti yang dipanggangnya dan susu. Jadi ini menunjukkan kebiasaan. Kebiasaan dia punya apa sih sarapan paginya? Usually kata tadi, usually. Dia biasanya sebenarnya makan roti di pagi hari, roti yang dipanggang dan susu. Tapi kadang-kadang dia makan nasi dan susu. Mari kita dan telur. Mari kita melihat berikutnya. Nah, anak-anak, kalimat di atas tadi menunjukkan sebuah kebiasaan, aktivitas di pagi hari yang dilakukan. Dan kita tahu itu sebuah kebiasaan dari kalimatnya, yaitu kata yang menunjukkan kebiasaan ada tadi yang bisa dibaca. Saya ulangi lagi, kata apa saja itu? Usually, never, always, sometime. Jadi usually, never, always, sometime. Itu di dalam bahasa Inggris disebut namanya adverb of frequency. Jadi kata-kata tadi dimasukkan dalam sebuah kalimat, yaitu adverb of frequency tadi namanya, itu menunjukkan bahwa di dalam kalimat itu menunjukkan sebuah kebiasaan, sebuah habits atau rutinitas ya yang dilakukan. Jadi mari hari ini kita akan belajar tentang kata adverb of frequency. Karena adverb of frequency itu di dalam kalimat menunjukkan sebuah kebiasaan. Nah, perhatikan tabel yang mesti dibuat ini. Ini adalah adverb of frequency. Always, usually, normally, generally, often, frequently, sometime, occasionally, seldom, hardly ever, rarely, and never. Nah, perhatikan kata always. Tadi mesti berkata always itu adalah selalu. Perhatikan ya, always itu kalau kamu berkata always berarti 100% kamu lakukan. Jadi kalau dalam 7 hari itu belajar berarti kamu melakukannya setiap hari 100% dilakukan Senin sampai hari Minggu. Contoh kalimatnya, ini misalnya membuat contoh kalimatnya yang di sebelah kanan. I always study after class. I always study after class. Berarti saya selalu belajar setelah sekolah, setelah pembelajaran.
Dia berkata always, berarti hampir kalau belajar dari Senin sampai hari Sabtu, berarti dia selalu belajar setelah pembelajaran selesai, itu dari Senin sampai hari Sabtu. Dia melakukan always. Jadi 100%. Nah, kemudian kata usually. Oke, usually. Usually adalah biasanya. Biasanya. Nah, biasanya itu berarti kamu lakukan, dia 90% kamu lakukan. Contoh, I usually walk to work. Walk. Jadi berjalan kaki. Saya biasanya berjalan kaki ke tempat kerja. Biasanya berarti dia melakukannya 90%. Kalau dia pergi ke tempat kerja dari Senin sampai hari Sabtu misalnya, dia dalam 6 hari itu dia 5 hari pergi ke sekolah jalan kaki. Hanya 1 hari saja yang naik kendaraan umum mungkin atau kendaraan yang lain. Itu kata usually. Kemudian ada kata normally, normalnya. Normalnya itu jadi atau generally, umumnya. Nah, umumnya contohnya ya, I normally get good mark. Wah, umumnya saya dapat nilai yang baik normally. Jadi ini berarti terjadi 80%. Dia selalu dapat nilai baik kalau setiap kali ulangan. Nah, kalau kita melihat kata normally di situ berarti terjadi 80%. Kalau dia ulangannya itu 10 kali, biasanya dia mendapat 100 itu ya 8 kali, hanya 2 kali yang tidak. Begitu. Itu kata normally atau generally. Kemudian kata often. Ingat ya anak-anak ya, bacanya ya bukan often. Miss Hedi mengajar beberapa kali selalu bilang itu often muridnya. Tapi sekarang ingat-ingat, itu bacanya often. Nah, itu namanya silent T. Ya, silent T. Often atau frequently. Frequently. Jadi kalau often itu berarti kamu lakukan selama 70% dalam seminggu kamu melakukannya. Contoh, I often read in the bed at night. Jadi dia berkata, saya sering membaca di tempat tidur kalau malam hari. Sering. Jadi dia hanya melakukannya 70%. Kalau Senin sampai Minggu ada hari dia membaca buku di atas tempat tidur, dia melakukannya 70%. Kira-kira dia melakukannya itu 4 atau 5 hari dalam seminggu itu. Nah, sekarang kata frekuensi, adverb of frequency yang berikutnya, yaitu sometimes. Sometimes itu adalah kadang-kadang. Nah, kadang-kadang anak-anak. Kadang-kadang berarti 50% dilakukan, 50% tidak. Jadi hanya separuh. Nah, perhatikan contohnya. I sometimes sing in the shower. Saya kadang-kadang bernyanyi ketika mandi. Jadi kalau mandinya itu Senin sampai Minggu, ya 3 hari itu dia bernyanyi sambil bernyanyi atau 3,5 hari atau 4 hari. Jadi kadang-kadang 50% itu dia nyanyi sambil mandi. Nyanyi BTS kali ya, anak-anak ya, senang BTS ya. Nah berikutnya adalah occasionally. Occasionally itu artinya juga kadang-kadang anak-anak, tapi persentasenya lebih kecil. Jadi kalau kamu menggunakan kadang-kadang, pikirkan mau pakai sometimes atau occasionally. Kalau sometimes lebih banyak, karena 50%. Tapi kalau occasionally, itu hanya 30%. Contoh, I occasionally go to bed late. Dia berkata, saya kadang-kadang tidur terlambat. Jadi tidur malam itu, dia kadang-kadang, hanya kadang-kadang saja, hanya 30% saja tidurnya jam 12 sampai jam 11. Apakah anak-anak di sini ada yang occasionally go to bed late atau always go to bed late atau selalu tidur malam larut malam setiap hari? Nah, apakah ada anak-anak di sini? Saya berharap tidak ada yang berkata always ya atau usually ya atau normally. Mungkin bisa lah often atau sometime. Kalau bisa occasionally. Nah, kata adverb yang frekuensi yang berikutnya adalah kata seldom. Seldom itu artinya jarang. Oke? Jarang.
Jadi contoh, I seldom put salt on my food. Saya jarang memasukkan garam ke makananku. Seldom berarti jarang, hanya 10%. Jadi dia suka makanan yang hambar berarti ya. Nah, hanya 10% dia melakukannya. Kemudian yang berikutnya adalah hardly ever. Hardly ever atau rarely. Nah, hardly ever atau rarely ini juga jarang artinya anak-anak. Tapi beda dengan seldom. Kalau seldom itu 10% jarangnya. Tapi kalau yang sekarang ini hardly ever itu adalah 5%. Jadi 5% dia melakukannya. Jadi kalau dia makan dari Senin sampai Minggu, 3 kali sehari makan, ya dia hanya makan pasti garam itu mungkin hanya sedikit. Jadi hanya 5%. Nah, yang terakhir adverb of frequency adalah never. Never berarti zero. Tidak pernah melakukannya. Itu kata never. Contohnya, vegetarian never eat meat. Jadi seorang vegetarian tidak pernah tidak pernah memakan daging. Nah, itu kata never. Berarti tidak pernah sama sekali. Zero. Oke? Jadi contohnya kalau di kelas ini berkata, I never cheat on the test. Tidak pernah mencontek ketika tes. Wow, hebat. Nah, hebat sekali. Jadi itu kata never. Itu adalah contoh frekuensi, jenis-jenis frekuensi. Jadi perhatikan anak-anak sekarang, jangan salah menggunakan. Kapan kamu menggunakan sometime? Kapan menggunakan occasionally? Kapan kamu menggunakan kata seldom? Kapan kamu menggunakan hardly ever atau rarely? Kapan juga kamu mengatakan always, kapan mengatakan usually. Jadi semua tidak salah ya, salah penggunaannya. Maksudmu mau mengatakan seldom, kamu katakannya often. Jadi kan jadi masalah. Nah, anak-anak ini adalah jenis-jenis adverb of frequency. Nah, sekarang berikutnya perhatikan. Miss Hedi sudah membuat dalam sebuah teks yang menunjukkan aktivitas. Karena Miss Hedi berharap setelah kalian tadi belajar hari ini tentang habits and routine, kalian sanggup membuat teks. Menceritakan kebiasaanmu dalam satu hari. Apa kebiasaanmu? Apa aktivitasmu yang kamu sering lakukan? Apa yang tidak pernah kamu lakukan? Apa yang jarang kamu lakukan? Apa yang kadang-kadang kamu lakukan? Nah, perhatikan Miss Hedi akan membaca kalimat ini untuk anak-anak. Silakan simak dengan baik. Dan sambil kamu memperhatikan kata frekuensi, adverb of frequency yang ada di dalam teks yang akan Miss Hedi baca. Boleh kamu sambil menghitung dengan jarimu berapa jumlahnya. Oke, perhatikan. I usually wake up at 5 o'clock in the morning. I never forget, sebentar ini ketutupan ya anak-anak ya. I never forget to tidy up my bed and clean it up. Jadi dia berkata begini, saya selalu bangun jam 5 pagi di pagi hari. Saya tidak pernah lupa merapikan tempat tidurku dan membersihkannya. Oke. Then I take a bath. Kemudian saya mandi. After that, I help my mother to prepare the breakfast. Setelah itu, saya menolong ibuku untuk menyiapkan sarapan pagi. And then, dan kemudian, I have breakfast with my family in the dining room. Saya sarapan pagi dengan keluargaku di ruang makan. We usually have warm tea, milk, and fried rice. Kami biasanya mempunyai teh hangat, susu, dan nasi goreng. Then, I go to school with my friends. Kemudian, saya pergi ke sekolah dengan teman-temanku. I study at school until 1 p.m. Saya belajar di sekolah sampai jam 1.
Siang. I go home, put off my uniform, and have lunch with my mother. Saya pulang ke rumah, mengganti seragamku, dan makan siang dengan ibu saya. After that, I watch TV and take a nap. Setelah itu, saya menonton TV dan tidur siang. I always take a bath at 5 p.m. Saya selalu mandi jam 5 sore. Okay. Then I watch TV while waiting for dinner time. Kemudian saya menonton TV sambil menunggu waktunya makan malam. I and my family usually have dinner together. Saya dan keluarga saya biasanya makan malam bersama. After that, I read the book and prepare the lesson for the next school day. Setelah itu saya membaca sebuah buku dan menyiapkan pelajaran untuk hari esok. I always go to bed at 9 p.m. Saya selalu tidur jam 9 malam. That's all my activity starting from waking up till going to bed. Inilah kegiatan saya mulai dari bangun pagi sampai tidur kembali. Nah, anak-anak, dari kalimat yang barusan Miss Hidi baca, mari kita melihat kata adverb of frequency-nya, yaitu I usually wake up. Kemudian yang kedua, I never forget. Bla bla bla, to tidy my bedroom. Kemudian kata berikutnya kita melihat lagi di mana ya? Yaitu yang ketiga, we usually have warm tea. Itu menunjukkan kebiasaannya ya. Kemudian apalagi? Mari kita melihat selanjutnya, yaitu kata I always take a bath. Oke, yang keempat. Jadi dia berkata I always take a bath. Lalu terus kemudian let's see the next sentence, yaitu I and my family usually have dinner together. Oke, and then mana lagi? Kemudian kita melihat yang terakhir, the last one. I always go to bed. Nah, ini adalah kata-kata semua yang tadi Miss Hedi tadi bilang itu menunjukkan bahwa sebuah kebiasaan atau rutin itu ditunjukkan oleh adverb of frequency. Next. Nah, sekarang kalian akan mempunyai tugas. Nanti silakan tugas ini dikerjakan dan dikirimkan ke Edmodo. Miss Hedi sudah membuat di Edmodo. Apa yang kamu harus kerjakan? Perhatikan, tuliskan urutan kegiatan berdasarkan bacaan yang mesti dibaca tadi. Jadi contohnya tadi ada kata wake up, lalu tidy up. Jadi kamu cari kata kerjanya. Kata kerjanya dulu. Wake up, tidy up and clean up the bed, take a bath, preparing breakfast, sampai kata berikutnya. Jadi sudah mesti diberi contoh ya, 1 sampai 4. Silakan cari lagi kata berikutnya di bacaan yang tadi. Kemudian perintah berikutnya nomor 2 adalah buatlah teks seperti contoh di atas menggunakan daftar kegiatan seperti di nomor 1 tentang kegiatan sendiri. Jadi kegiatanmu sendiri ya. Jadi dari yang tadi, teks yang tadi itu, oke saya mundur sekali ya, ini ya. Buatlah teks seperti ini, tapi tentang dirimu sendiri. Jadi gunakanlah kata usually, terserah mana yang biasanya usually, mana yang always, mana yang never, mana yang sometime, mana yang often, mungkin mana yang seldom. Jadi kamu buat, tugasmu adalah membuat teks seperti ini, tapi tentang dirimu sendiri. Ini nanti akan masuk menjadi tugas praktek anak-anak. Jadi tugas keterampilanmu, ya, tugas keterampilan. Miss Hedi untuk pelajaran besok mengirimkan 2 tugas. 1 tugas keterampilan yang baru saja
bisa diterangkan. Yang kedua adalah tugas pengetahuan. Berikutnya bisa menunjukkan tugas pengetahuan. Nah, ini adalah tugas pengetahuan. Misalnya sudah membuat teks di sini tentang kegiatan rutinnya si Peter. Nah, silakan membaca. Setelah kamu membaca kegiatannya Peter ini, jawablah pertanyaan yang ada di kolom A dan kolom B. Nah, kolom A itu jawab pertanyaannya dengan benar. Contoh, dia bertanya, what time does Peter get up on weekday? Jam berapa Peter bangun setiap hari? Mari kita melihat lalu dijawab jam berapa dia bangun. Berarti kamu menjawabnya seperti ini. Peter gets up at 7 o'clock. Ingat yang kemarin waktu tugas mengerjakan yang minggu yang lalu bisa dibilang harus tambahkan S atau ES. Contohnya kemarin itu kata a policeman. Jadi a policeman regulate menjadi regulates. Ini juga nanti Peter kata get up menjadi gets up. Tambahkan S di belakang kata kerja. Oke, untuk pertanyaan 1 itu yang A. Kemudian yang B. Yang B itu apa? Kalau kamu sudah membaca yang di atas, jawablah pertanyaan di bawah ini. True or false? True itu benar atau false? False itu salah. Benar apa salah? Jadi contohnya, Peter never gets up early on weekday. Benar apa salah? Kalau benar kamu buat true. Kalau salah kamu masukkan kata false. Oke, inilah anak-anak pelajaran kita untuk hari ini. Silakan mengerjakan tugasmu sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Nanti kalau ada yang tidak paham, silakan mengirim WA ke Miss Hedi. Oke, sampai di sini dulu pelajaran bahasa Inggris kita hari ini. Goodbye, see you again.